Putri Salsabila. Teori sel yang pertama, coba apa? Sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup. Nah, bagus, benar. Bagaimana munculnya teori sel yang pertama tersebut? Masih Nadia? Itu berkaitan dengan tugas kan? Ya. Bagaimana munculnya teori sel yang pertama tersebut? Munculnya. Nih. Hijau jelek nih. Kurang gede ya? Nadia, gimana coba? Robert Hooke menemukan jaringan sel gabus yang sudah mati tetapi masih ada bentuk dan terbentuk oleh dinding sel yang kuat dan sulit rapuh, yaitu ciri khas pertama sel tumbuhan. Jaringannya berbentuk seperti kamar kosong dan tidak ada isinya, yang diteliti oleh Robert Hooke menggunakan mikroskop sederhana. Penemuan Robert Hooke ini, walaupun hanya sebatas pada jaringan yang mati dan sederhana, telah mendorong para ahli yang lain termotivasi untuk meneliti lebih dalam. Sebentar ya. Teori sel yang pertama itu kan bahwa sel merupakan unit struktural ya, betul kan? Unit struktural, unit terkecil gitu maksudnya ya. Teori sel yang pertama itu bahwa sel merupakan unit terkecil, merupakan unit struktural juga ya, merupakan. Nih, apa yang disampaikan oleh Nadia tersebut, apakah berkaitan dengan teori sel yang pertama nggak? Menurut kalian? Ayo. Kurang tepat, Bu. Kurang apa? Kurang tepat ya, betul. Bukan salah ya, Nadia, tapi kurang tepat. Yang disampaikan oleh Nadia itu awal dikenalnya sel, gitu ya. Tapi yang menyatakan bahwa sel itu merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup dan terstruktur itu disampaikan oleh dua siapa? Dua ilmuwan ya. Yang barusan menyebutkan siapa namanya? Sampaikan siapa nama nama ilmuwannya? SS lah. Selalu berdua dia itu biasanya. Siapa namanya? Sladen dan Swan. Ya, betul. Nama kamu siapa? Renita, Bu. Iya, betul ya. Nah, betul demikian ya. Jadi pada waktu itu Sladen dan Swan menyayat bagian tubuh suatu makhluk hidup istilahnya gitu ya. Dari sayatan tersebut terdapat bagian yang selalu dia temukan sama gitu. Dan itulah yang membentuk tubuh suatu makhluk hidup. Ada strukturnya. Nah, ini strukturnya. Ya, seperti ini. Kemudian struktur ini akhirnya dikenal karena perbedaannya gitu loh, ya. Dan ini kemudian disebutnya struktur yang seperti ini adalah jenis sel tumbuhan. Gitu, ya. Bagaimana tulisan Ibu sudah mulai terbaca dan bagus ya? Sel hewan. Gitu. Kok Ibu istilahnya ini ya? Kenapa Ibu bisa menyebutkan ini sel tumbuhan, ini sel hewan? Kira-kira indikatornya apa? Kira-kira alasan Ibu apa menurut kalian? Ibu menunjukkan. Ada dinding sel. Pinter, kalian pinter. Karena pada, kira-kira pengetahuan apa yang kamu punyai sehingga bisa menjawab karena dinding sel, Bu. Betul kan? Kan Ibu kemarin menjelaskan bentuk yang seperti ini, yang kata Robert Hooke, ruang-ruang yang kosong itu ya.
tapi masih punya bentuk, betul kan? Ya, yaitu karena ada yang namanya dinding sel. Gitu. Kalau di sel hewan ada dinding sel nggak? Nggak ada ya. Tapi persamaannya ada sama-sama yang namanya membran sel. Nah, jadi begini anak ya. Bentar. Oke. Nah, jadi di sini ciri khasnya karena ada dinding sel. Dinding sel itu yang membedakan. Dan itu dinding sel sifatnya kuat, keras, dan kaku. Ah, ini kok terpisah nggak enak tulisannya. Terpisah. Nggak mau terpisah ibu mah. Ini tulisannya pingin bareng-bareng. Nah, dinding sel. Tapi ini tidak ada pada sel hewan ya. Nah, tapi sama-sama punya bagian yang namanya membran sel. Membran sel dan seterusnya gitu loh ya. Dan seterusnya. Ya. Bagian-bagian yang menyusun sel. Jadi ini adalah satu sel. Ini juga satu sel hewan, satu sel tumbuhan. Dengan isinya. Tapi kalian harus paham bagian-bagian tersebut. Mulai dari bagian luar sampai bagian dalam. Mulai bagian luar juga sampai bagian dalam. Sebelah sini gitu loh ya. Harus tahu dulu, baru tahu fungsinya gitu ya. Lalu apalagi yang harus kalian pahami? Apa yang terjadi di dalam sel tersebut? Seperti yang kita lihat di peta konsep ini lagi. Nih ya. Nih. Belum ya. Nih. Di sini. Mana? Nah, berarti kita sedang bicara di mana sekarang ini? Di sini ya, di struktur anatominya. Di struktur sel tumbuhan bagaimana, struktur sel hewan bagaimana, dilihat dari luar sampai ke dalam. Gitu ya. Nah, membran sel sudah kalian ketahui tadi ya. Kemudian anatomi itu bagian lalu ke arah dalam lagi gitu ya, ke arah dalam. Nah, sebelum ke organel, kalian harus tahu dulu bahwa di dalam sel tersebut bukan harus. Ibu kemarin bilang apa ciri khas atau indikator sel dikatakan hidup? Ayo. Mempunyai protoplasma. Pinter, anak-anak 11 IPA 4 sama IPA 5 pada pinter. Ya? Oke. Oh iya ya. Bentar ya. Harus ada warnanya apa ya? Ini aja. Ya. Harus ada yang namanya cairan ini, cairan. Boleh dikatakan ini cairan ya. Nah, ini cairan dikatakan ya. Itu yang disebut dengan ya protoplasma. Kalau protoplasma itu nih ya, ini pun adalah protoplasma. Kalau protoplasma yang Ibu ketahui adalah keseluruhan yang mengisi bagian sel tersebut dalam satu sel. Tapi sebetulnya dibagi atas dua komponen. Ada yang dibedakannya, ada yang di dalam inti, ada yang di luar inti. Kalau ini dianggap inti, nah ini dianggap inti misalnya, ini inti atau nukleus. Ya. Itulah, ya. Maka cairan yang terdapat di dalam inti tuh, ya. Kita bedakan lagi warnanya lain lagi lah, mulai warna apa ya? Nah, ini aja nih. Ungu. Kalau yang di dalam inti disebut dengan nukleoplasma.
nukleoplasma. Ya. Di dalam inti. Ada nggak tulisan nukleoplasma? Nah, belum ya. Sedangkan yang di luar inti disebutnya apa coba? Ada yang tahu? Di luar inti? Ada yang tahu? Sitoplasma ya. Disebut dengan sitoplasma. Sitoplasma. Ya, apa yang Ibu tulis di sini sama dengan yang ada di sel hewan. Ya. Nah, yang Ibu ketahui, pokoknya yang Ibu sampaikan ke kalian adalah yang Ibu ketahui. Tolong koreksi kalau ada yang lebih tahu gitu, atau kalau memang udah benar ya nggak apa-apa ya. Itu yang Ibu ketahui. Nah, nukleoplasma dengan sitoplasma tersebut kalau digabungkan istilahnya namanya jadi protoplasma gitu ya. Tapi kalau lihat pembagiannya, yaitu ada yang plasma itu, ada yang di dalam inti, ada yang di luar inti. Nah, di dalam protoplasma itulah, di dalam sitoplasma itulah, terdapat yang namanya organel-organel. Bentar. Gini, ya. Nah, istilahnya begini. Di dalam isi sel ini yang semuanya berisi cairan, ya, di sini juga sama, terdapat organel-organel. Terdapat juga ini komponen kimiawinya. Ini komponen kimiawi ada di sini. Jadi tulisan komponen kimiawi yang tersusun atas air, ini jelas, ini air. Tapi airnya tidak encer, tidak padat, bersifat gel. Ada lemak, ada protein, karbohidrat, garam mineral, dan vitamin ada di sini. Ini komponennya kimiawi. Ini pun demikian. Ya. Kemudian baru organel-organel ada di sini. Ya. Organel-organelnya menyesuaikan dengan sifat daripada sel tumbuhan dan sel hewan tersebut. Jadi tidak selalu di hewan ada, di tumbuhan ada. Nah, nanti ada tugas juga buat kalian apa saja sih organel yang ada di sel tumbuhan dan ada di sel hewan gitu, ya. Nah, kita posisinya sudah mulai masuk ke dalam sini. Apa saja yang ada di sini? Berarti kita bicaranya tentang bagian-bagian isi sel tersebut, selain yang menyusunnya. Untuk sel tumbuhan, selain ada dinding sel, ya, nanti ada yang istilahnya penghubungnya lagi gitu loh. Ada plasmodesmata dan sebagainya. Karena pada tumbuhan itu tidak ada penghubung khusus istilahnya, beda dengan pada sel hewan. Nah, karena sel hewan ini sifatnya hanya membran sel saja, sedangkan ini ada dinding sel, maka sel hewan bentuknya bisa berubah-ubah. Karena sifat membran ini lentur. Gitu, ya. Bentuknya tidak tetap. Tapi bukan berarti ini lebih jelek, ini lebih bagus, ini lebih tepat, enggak ya. Tapi memang sifatnya aja demikian. Nanti dalam sel ini ada kejadian-kejadian seperti transportasi zat, kemudian ada proses makan, minum, ya, nutrisi dan sebagainya, sehingga sel tersebut tumbuh, gitu kan, mengalami pertumbuhan, sehingga teori sel yang ketiga, sel merupakan unit pertumbuhan. Ya, kemudian juga mengalami apa lagi? Mengalami pewarisan sifat pada waktu sel itu membelah. Sehingga sel merupakan unit hereditas. Baik. Kita ke sini lagi.
Kita gambar yang mana? Nah, dengan demikian bisa kita lihat lah ya, lengkapnya lah, boleh. Lengkapnya daripada gambar sel tumbuhan, demikian. Beberapa sudah Ibu tuliskan, ya. Ini pakai bahasa Inggris tapi nggak apa-apa lah ya, bisa kok mengerti. Jadi inilah secara garis besar tentang isi sel daripada sel tumbuhan. Kalau dikatakan bagian-bagian yang menyusunnya, ini mulai dari mana coba? Nah, ini artinya dinding sel ya, seperti ini. Pakai warna apa ya kira-kira? Ayo, ada yang usul? Ada yang usul. Coba. Pen. Warna, ya udah ini lagi ya. Oke. Ini adalah dinding sel ya. Udah. Dinding sel itu paling luar. Ya, dinding sel. Tapi di antara dinding sel itu ada yang memisahkannya. Termasuk istilah plasmodesma. Ya. Nanti akan diterangkan plasmodesmanya gimana. Kemudian sitoplasma, cytoplasm. Ya, Ibu ingat dosen Ibu bilangnya begitu ya. Nih, sitoplasma itu cairan yang terdapat di luar inti. Nih, ya, di luar inti. Cairan ini yang didapat, artinya yang merupakan tempat organel-organel. Kalau organ itu organ tubuh yang besar seperti pada kita. Tapi kalau istilah organel adalah yang di dalam sel. Nah, jadi ini sitoplasma ya. Sitoplasma. Oke, sebentar. Sitoplasma. Ibu nggak usah tulis lagi ya bahasa Indonesianya. Pokoknya nih sitoplasma yang ini ya. Cairan, boleh tulis. Cairan yang terdapat di dalam sel, tepatnya di luar inti sel. Kemudian yang ini nggak bisa berbesar ini. Raw endoplasmic reticulum. Artinya ini retikulum endoplasma halus. Jadi gini. Raw. Oh iya, maaf kasar. Maaf ya. Kasar. Jadi gini. Kita sedang mempelajari apa ini? Bagian yang menyusun sel ya. Jadi belum masuk ke dalamnya. Jadi mulai dari luar masuk ke sini ke dalam pelan-pelan, bukan pelan-pelan maksudnya sesuai dengan urutan gitu ya. Ini retikulum endoplasma kasar. Jadi kalau dikatakan bentuknya kasarnya itu karena terdapat ribosom. Ya. Betul kan? Gini kalau digambarkan. Kalau digambarkan ya. Ini kan ini retikulumnya, bentuk retikulumnya. Ini retikulum itu seperti jala. Dan berhubungan langsung dengan inti. Tapi ada ditempati oleh ribosom. Nanti ada fungsinya. Kok ribosom ada di situ untuk apa? Kok ada yang tidak ditempati oleh ribosom? Gitu ya. Nah, karena ada ribosom, maka disebutnya kasar. Tapi ada juga yang halus, ya. Nih, kan ada ribosomnya. Kemudian ini adalah nukleus. Loh, dikiranya ini nukleus tadi, bukan ternyata. Ini apa yang gede ya? Apa yang gede kalau gitu di sini? Nah, tadi mungkin kamu mengira, wah, intinya besar amat, gitu, ya. Padahal ternyata inti ini. Inti itu yang ini warna ungu. Betul? Kenapa intinya yang ini? Karena memang inti itu berdekatan dengan retikulum endoplasma. Oh, berarti ini apa, Bu? Yuk kita cari ini apa? Apa yang merupakan ciri khas sel tumbuhan selain dinding sel? Yaitu adalah vakuolanya besar. Vakuolanya yang besar.
Vakuola apa coba? Vakuola kontraktil. No. Vakuola apa coba? Vakuola makanan, betul kan? Kalau vakuola kontraktil justru di sini tidak ada. Vakuola kontraktil itu ciri khas di sel hewan. Itu yang Ibu ketahui. Jadi, selain ciri khas dinding sel, pada tumbuhan adalah adanya vakuola makanan yang lebih besar, ya, dibandingkan inti gitu. Betul nggak? Coba. Bisa Ibu keliru menyampaikannya, kurang tepat, benar ya? Baik. Nah, nukleus ya. Vakuola sentral ya, Bu. Kenapa? Namanya vakuola sentral. Oh ya, vakuola sentral. Nah, tapi boleh dikatakan vakuola makanan juga sebetulnya, ya. Kemudian ini anak intinya ya, anak inti. Dan di sini ada apa? Ada nukleoplasma di dalam inti selnya. Ya, di nukleoplasma itu terdapat yang namanya kromosom, yang namanya DNA dan sebagainya. Nuclear envelope, lubang-lubang, ya, lubang daripada inti tersebut. Kemudian ada retikulum endoplasma halus, yang halus, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada ribosom, ya. Ada apa lagi? Ada aparatus Golgi atau badan Golgi. Ada apa lagi? Membran plasma ya sudah. Ada peroksisom dan sebagainya. Nah, ciri khasnya apa lagi? Adanya kloroplas di sini. Bukan klorofil ya. Kalau organel namanya kloroplas. Terdiri dari klorofil. Zat hijau daun. Jadi klorofil ini bagian dari kloroplas. Tuh, dan seterusnya sehingga boleh dikatakan satu sel tumbuhan pun mempunyai bagian-bagian yang bisa melaksanakan fungsi kehidupan. Sehingga teori sel yang kedua, sel merupakan unit fungsi kehidupan, terbukti di sini. Ya, di dalam protoplasma. Itu kan siapa yang mengatakannya? Johannes Purkinje gitu ya. Asalnya kan sarkode, lalu dinamakan menjadi protoplasma. Dan dipertegas bahwa di dalam protoplasma tersebut terdapat fungsi kehidupan. Karena di sini terjadi proses kehidupan. Karena ada organel-organel yang bisa melakukan metabolisme istilahnya ya, dan melaksanakan fungsi kehidupan. Jadi walaupun cuma satu sel, ya, sel itu tetap boleh dikatakan ini adalah individu. Betul kan? Walaupun cuma satu sel tumbuhan, ini suatu individu. Ya, misalnya amuba, itu kan satu sel, tapi itu kan individu. Ya, jadi walaupun cuma satu sel, tetap dikatakan individu dan bisa melaksanakan fungsi kehidupannya gitu. Ya, loh, itu pembuktian teori selnya. Nah, demikian ya. Itu yang terjadi nanti. Kalian bisa melengkapi lagi. Pada sel tumbuhan itu ada apa saja sampai lengkap dengan bagian-bagian selnya dan fungsinya. Ya. Kita coba lihat yang bagaimana kalau pada sel hewan. Tapi tadi kurang lengkap, maksudnya sebetulnya masih ada lagi bagian-bagiannya. Kalau pada sel hewan bagaimana? Sehingga bisa dibedakan dengan sel tumbuhan. Kalian harus bisa tahu, yang penting ciri khasnya aja. Ya. Ciri khas pada sel tumbuhan apa? Ciri khas pada sel hewan apa? Ya. Nah, ini sebagian besar demikian ciri khas pada atau susunan yang terjadi pada sel hewan dan bagian-bagiannya.
Pada dasarnya masih sama istilahnya dari ribosom, Golgi apparatus, mitokondria sama ya, membran plasma. Nah, cuma kalau pada sel hewan ada istilah sitoskeleton. Sitos itu sel, tapi skelet adalah rangka. Jadi kalau pada sel hewan itu ada istilah rangka sel, ya, rangkanya. Kalau pada sel tumbuhan tidak ada rangkanya istilahnya, tapi digantikan oleh organel yang lain fungsinya, ya. Kemudian ada sentriol. Ini berkaitan dengan peristiwa reproduksi sel. Tapi bukan berarti di sel tumbuhan nggak bisa reproduksi sel gitu. Ya. Kemudian ada istilah lisosom, peroksisom. Nah, kalau mikrotubule, intermediate filamen, mikrofilamen ini berkaitan dengan sitoskeleton. Kemudian masih tetap ada namanya sama retikulum endoplasma yang kasar, retikulum endoplasma yang halus. Tuh, ini kalau diperbesar seperti ini. Ya. Nah, nanti tugas kalian selanjutnya adalah kalian harus bisa membedakan antara nih, ya. Jadi nanti begini. Bentar ya. Bentar. Ini kosong ya? Misalnya kosong. Nah, nanti Ibu akan menugaskan kepada kalian untuk tugas berikutnya, ya, adalah kalau memang judulnya ini sih, ya, lengkapi tabel berikut. Tapi sambil latihan aja ya sekarang ya. Lengkapi tabel berikut. Untuk kalian pahami. Nomor. Ya. Maafnya nih. Tapi jangan niru Ibu. Kalau kalian membuat garis pakai penggaris. Istimewa kan susah pakai penggarisnya ya. Kalian nanti kalau tugas menulis seperti yang kemarin, itu boleh pakai ballpoint. Ballpointnya biru atau hitam. Boleh lengkapi dengan ballpoint yang warna-warni lagi supaya lebih menarik, tapi tetap terbaca ya. Jadi jangan pakai pensil dan sebagainya, yang harus jelas. Atau bagian dalam sel. Bagian dalam sel. Dalam sel. Ini untuk tugas yang kedua ya. Ini lalu macam sel. Macam sel. Nah, kita latihan di sini. Macam sel. Nah, ini. Fungsi. Fungsi. Apakah dia hewan, ada di hewan, atau di tumbuhan. Tumbuhan. Ini jari Ibu ajaib ya, bisa mengeluarkan tinta. Aneh Ibu juga ya. Misalnya gini, organelnya atau bagian dalam sel. Ya, misalnya yang ada disebut dengan selaput sel. Loh, Ibu kok menulis selaput sel? Selaput sel itu bisa artinya membran sel. Pokoknya selaputnya, selaput selnya. Ada nggak di hewan? Ada. Ada nggak di tumbuhan? Ada. Kira-kira untuk apa ya selaput sel? Ibu bicara apa sekarang ini? Bicara penyusun sel. Kalau yang ditanyakan selaput sel, berarti bicaranya yang menyusun sel. Ya. Nah, kira-kira selaput sel itu letaknya di dalam apa di luar? Ayo. Di luar. Di luar.
Kalau di luar biasanya berhubungan dengan dunia luar istilahnya ya. Kira-kira fungsinya apa ya? Bagian luar itu, ingat tadi di peta konsep. Kira-kira untuk apa? Untuk transportasi ya. Nah, untuk transportasi. Ya, transportasi di sini ya. Nah, itu. Jadi kalau bisa dan harus sih Ibu inginnya, jadi kalian menulis. Bentar ya. Menulis nomor berikutnya sampai ke bawah, mulai dari bagian luar sampai ke dalam. Gitu, ya. Gini maksud Ibu ya. Apakah mulai dari, tapi kan selaput sel ini masih umum, ya. Organel atau bagian dalam sel. Berarti sudah masuk nih, sudah. Tapi kan Bu ini di luar, nggak apa-apa. Untuk apa ya? Untuk memperlihatkan ya ada yang membatasi gitu loh antara dalam dengan luar gitu, ya seperti itu. Nah selanjutnya ya sebaiknya yang nomor berikutnya lebih berurutan, baru masuk ke dalam. Kira-kira mau apa ya? Misalnya boleh ya, misalnya bolehlah sitoplasma, misalnya ya sitoplasma. Kemudian ada di hewan, ada di tumbuhan, ada. Fungsinya untuk apa? Coba. Untuk apa kira-kira? Ya, untuk fungsinya untuk dasar kehidupan kan boleh ya, bisa untuk dasar kehidupan. Untuk maksudnya melaksanakan fungsi kehidupan dasar atau fungsi kehidupan. Fungsi kehidupan. Kemudian dan seterusnya lah. Nah, sekarang boleh kira-kira yang cuma ada di hewan saja. Apa ya ciri khasnya misalnya ya? Apalagi? Tapi ciri khas hewan. Boleh misalnya? Ada yang mau menyampaikan? Lisosom. Lisosom boleh, betul? Lisosom. Lisosom ya. Lisosom. Pada hewan aja. Berarti tumbuhan tidak ada. Untuk apa fungsinya? Pencernaan pencernaan, betul kan? Pencernaan intrasel. Pokoknya dia tuh memakan. Jadi lisosom itu bahkan memakan sel untuk jadi karena ada perubahan fungsi dari sel tersebut. Jadi istilahnya dimakan sel tersebut, makanya disebut di pencernaan intrasel. Karena untuk mengalami perubahan bentuk, jadi jaringan apa misalnya, sehingga di bagian tersebut selnya menghilang karena menghilangnya itu dengan dimakan seperti itu. Lengkapnya baca lagi oleh kalian. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya silakan isi lagi sebanyak mungkin. Ya, oleh kalian isi. Jadi ini sebagai tugas yang kedua. Nanti dibuatkan kantungnya lagi, ya. Jadi sehingga kalian lengkap buku catatannya mulai dari sejarah dan teori sel, kemudian melengkapi tabel berikut yang pada intinya tabel ini siswa memahami apa saja yang terdapat di dalam satu sel, ya. Kemudian di sel hewan apa, di sel tumbuhan apa, dengan fungsinya bagaimana, sehingga bisa dibedakan. Oh, di sel hewan mah itu adanya, di sel tumbuhan ini adanya, gitu, ya. Dan ini tidak berarti cuma ada di sel
tumbuhan dan sel hewan satu sel. Pada makhluk bersel banyak pun isinya sama seperti ini. Itu ya maksudnya ya. Nah, jadi nah, oke lah, nah gambar ini. Gambar ini. Ya. Oh, ini bicara ini ya, jangan yang ini. Nah, yang ini. Bentar ya. Nah, ini maksudnya. Sebentar ya. Nih. Barusan Ibu bicara Bu lanjutkan ke sini. Menjelaskan bahwa makhluk hidup itu kan, ingat ya pelajaran kelas 10, di kelas 10 biologi, berdasarkan jumlah sel, ada yang bersel satu atau tunggal, seperti yang Ibu perlihatkan tadi. Ya. Ada juga yang bersel banyak. Seperti ya ini, amuba, misalnya bakteri. Bakteri itu tumbuhan ya. Bakteri itu tumbuhan loh. Nah, amuba adalah sel hewan. Ya, Ibu pertegas lagi. Ini tadi tulisan apa ya? Nah, amuba ini adalah sel hewan. Mewakili sel hewan. Dan bakteri adalah sel tumbuhan. Kenapa bakteri dikatakan sel tumbuhan? Karena punya semacam dinding sel. Yang namanya urusan dinding sel, urusan tumbuhan. Bakteri ya, bakteri adalah sel tumbuhan tingkat rendah. Ya, amuba adalah sel hewan. Jadi bersel satu. Maupun yang bersel banyak atau multiseluler, tetap bentuknya isinya seperti isinya ya. Isi daripada sel tumbuhan ataupun sel hewan tersebut isinya seperti ini. Istilahnya seperti ini kok lambat. Nah, ini seperti ini mau bersel satu atau bersel banyak. Seperti ini isinya. Ya, itu yang mewakili sel hewan. Demikian pun lambat. Demikian pun untuk yang sel tumbuhan. Mau tumbuhan bersel satu, mau tumbuhan bersel banyak, pohon-pohon isinya seperti ini. Gitu. Ya. Baik, lanjutkan lagi. Ya. Jadi ingat ya tugas kedua. Tadi. Nah. Sebentar. Ini lambat dibukanya. Tadi teh yang ini gitu. Nah, ini tugas yang kedua ya, lagi. Tugas yang kedua, bagian A-nya. Jadi bagian A-nya, nih tugas 2 ya. Tugas 2, nanti dibuatkan kantungnya. Tidak berarti selesainya nanti malam, enggak. Untuk tugas yang kedua ini, selesainya nanti aja hari pertemuan berikutnya, kita ketemu hari Selasa ya. Berarti Senin jam 23.59. Nanti ada kantungnya ya. Ini tugas yang kedua. Yang A-nya. Yang B-nya buatlah kesimpulan. Sementara Ibu ini dulu tulisnya, tapi nanti ada di kantung. Buatlah kesimpulan. Ingat, siap-siap. Isi absen, jangan kemana-mana. Jangan ada yang menyuruh kalian ya. Buatlah kesimpulan tentang perbandingan dua macam sel tersebut. Dua macam sel tersebut. Jadi tugas kedua itu kalian
melengkapi tabel ini. Ya. Membuat tabel pakai penggaris yang benar. Pokoknya buat tabel sedemikian rupa bagus. Bukan bagus sih, jelas, tulisan jelas dan sebagainya. Organel-organelnya juga kamu isikan selengkap mungkin, sebanyak mungkin, tapi yang benar, bukan asal nulis gitu ya. Sesuai dengan yang kalian dapat info dari mana ya. Oh, ada peroksisom, ada mikrofilamen, ada apa lagi? Mikrotubulus dan sebagainya. Apa yang kamu ketahui? Saya cari Oh, ternyata ada di hewan. Ada juga di tumbuhan. Nggak ada, cuma ada di hewan, gitu misalnya. Terutama fungsinya. Nah, nanti dengan fungsinya kita akan pahami, kita akan dalami istilahnya ya, perdalam sehingga paham. Nah, nanti pengetahuan tentang sel ini akan membantu dan menjadi pedoman induk untuk materi berikutnya gitu. Maka Ibu katakan sel ini merupakan induk pedoman untuk ke materi-materi berikutnya ya, sampai sistem-sistem yang terjadi di dalam tubuh kita. Ini induknya adalah tentang sel gitu ya. Nanti setelah membuat tabel ini kamu punya kesimpulan, oh ternyata antara organel yang ada pada sel hewan dengan pada sel tumbuhan bisa dibedakan gitu loh ya. Tapi fungsinya mah sama kalau fungsinya. Ya, cuma kenapa ya di tumbuhan ada kloroplas, kok di hewan tidak ada? Kayak gitu. Ya, misalnya Ibu sekarang tulis deh ya. Oke, contoh. Yang keempat misalnya ya, atau yang keberapa deh? Oke lah, yang keempat. Kloroplas, pakai bahasa Indonesia aja ya. Ini nama organ kan? Organel. Kloroplas, ingat ya. Ini jangan nulis klorofil. Tidak ada di hewan. Loh, kenapa ya tidak ada di hewan? Karena kloroplas fungsinya adalah untuk fotosintesis ya. Fotosintesis. Loh, emang apa Bu fotosintesis? Fotosintesis itu membuat makanan dengan menggunakan cahaya. Tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri. Autotrof. Manusia juga bisa Bu memasak. Itu kan bukan sel istilahnya ya, istilahnya bukan gitu. Memasak beda itu pakai tangan gitu loh. Dan kita manusia ataupun sel hewan itu sifatnya heterotrof. Tidak bisa membuat makanan sendiri karena tidak ada bahannya. Emang bahannya apa Bu? Ada Bu, bumbu dapur atau itu bukan sayang. Itu kan beda lagi. Ini kan istilahnya metabolisme. Kalau tumbuhan bisa membuat makanan sendiri karena tumbuhan punya kloroplas, di dalamnya ada yang namanya klorofil gitu ya. Nanti penjelasannya di kelas 12 tentang fotosintesis. Seperti itu. Ya, Ibu sambil men-share absen, ingat. Nah, sekarang mulai berlaku. Bukan mulai berlaku, mengingatkan kembali ya bahwa seperti ini. Ibu akan men-share absen G-form-nya sebelum Vicon ditutup. Ayo, kita ingatkan. Semua harus ada di ruangan ini. Jangan kemana-mana. Jadi jangan ada salah pemahaman lagi kayak kemarin. Berdiriwuh. Ya, pada di ruangan ini. Mudah-mudahan ada orang tua yang mendengarkan, mengikuti Vicon ini ya. Ibu kalau virus itu tidak punya protoplasma itu gimana Bu? Virusnya bukan sel, Metria. Ibu kalau virus itu tidak punya protoplasma. Virus itu kan bukan sel. Ya. Bukan sel virus itu. Bukan apakah dia makhluk hidup, tidak hidup? Ayo tentang virus waktu kelas 10 gimana? Tidak bisa dikatakan demikian virus ya. Udah kejawab ya, Metria. Terima kasih dengan pertanyaannya.